Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita sama-sama diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat melakukan aktivitas, dalam hal ini mengikuti workshop pelatihan kepemimpinan pengawas di Badan Diklat Provinsi Gorontalo. Perkenankan saya pada kesempatan pertama ini memperkenalkan diri. Nama saya Nurdin Mokoginta. Saya adalah Widya Uswara pada Badan Diklat Provinsi Gorontalo. Yang dalam pelatihan ini kami mengambil agenda 1, yaitu berkaitan dengan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Dan kami konsentrasi atau peminatan pada mata pelatihan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Adapun deskripsi singkat daripada etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, yaitu membekali peserta dengan kemampuan memahami dan mengaktualisasikan moral etika jabatan dan etika pemerintahan serta nilai-nilai bela negara, guna mengembangkan etika sikap dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan integritas kepemimpinan Pancasila. Adapun indikator hasil belajar ada 6. Yang pertama, diharapkan peserta mampu menjelaskan substansi ceramah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Yang kedua, peserta diharapkan mampu menjelaskan bela negara dalam kisaran sejarah kemerdekaan. Yang ketiga, peserta mampu menganalisis nilai-nilai dasar dan teladan bela negara serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. Yang keempat, peserta diharapkan mampu menjelaskan tujuan dan visi negara terkaitannya dengan Pancasila. Dan yang kelima adalah peserta mampu menjelaskan etika dan akuntabilitas ASN. Dan yang terakhir, diharapkan peserta mampu menganalisis penerapan etika jabatan, pemerintahan, dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. Dari indikator tersebut, maka ada 5 materi pokok dan submateri pokok yang harus kita lalui. Materi pokok pertama berkaitan dengan bela negara dalam kisaran sejarah kemerdekaan. Sedangkan materi pokok yang kedua adalah nilai-nilai dasar dan teladan bela negara serta refleksi amanah aparatur sipil negara. Yang ketiga, tujuan dan visi negara sebagai amanat konstitusi serta kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Materi pokok keempat adalah konsep etika, akuntabilitas dan integritas, serta instrumen dan tujuannya dalam konteks kepemimpinan, tugas dan fungsi ASN. Dan materi pokok terakhir adalah penerapan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika, akuntabilitas dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional dan kepemimpinan Pancasila. Dari materi pokok ini, maka di dalam pemberian pelajaran kepada peserta kami mulai dengan materi pokok pertama dan submateri pokok pertama, yaitu Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, selanjutnya kita masuk pada materi pokok pertama. Materi pokok pertama berkaitan dengan bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Ada 5 submateri pokok yang pada intinya dalam materi pokok pertama ini adalah menggambarkan pegawai negeri yang pada saat itu pada zaman Belanda disebut dengan Ambtenar, punya kehidupan yang berkecukupan. Ini bertolak belakang dengan pribumi yang serba berkekurangan. Tetapi kemudian pada tahun 1929 terjadi krisis ekonomi Malaysia, maka Amtenar ini mengalami kesulitan juga dan juga menambah derita daripada pribumi. Alhamdulillah ada
Amtenar dari pribumi waktu itu yang namanya Muhammad Mangundiprojo. Beliau lebih memilih bergabung dengan pribumi untuk berjuang merebut kemerdekaan ketimbang harus menjadi Amtenar secara terus-menerus. Mereka bersatu dengan kekuatan bersatu ini, alhamdulillah berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, mereka mampu bersinergi menyusun dan merumuskan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Skenario pembelajaran daripada materi pokok pertama ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, di dalam pembelajaran ini, rancang bangunnya didahului dengan pendahuluan. Memperkenalkan diri, menciptakan suasana kondusif, kemudian sedikit menjelaskan tujuan mengenai pembelajaran. Ini dengan metode ceramah dan tanya jawab dan alokasi waktu kurang lebih 15 menit. Selanjutnya, materi pokok pertama tadi kami masukkan di dalam sesi pertama daripada pelaksanaan yang terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama adalah menjelaskan tentang nilai-nilai dasar dan teladan bela negara serta refleksi amanah ASN. Yang kedua, tahap kedua memberi kesempatan tanya jawab kepada peserta dan tahap ketiga membulatkan jawaban tanggapan dari peserta dengan metode ceramah, partisipatif dan tanya jawab. Waktu yang digunakan untuk tanya jawab kurang lebih 45 menit dan pembulatan kurang lebih 15 menit. Selanjutnya pada materi pokok kedua yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar dan teladan bela negara serta refleksi ASN ini terdiri dari 3 submateri pokok, yaitu berkaitan dengan bela negara dan konstitusi, teladan bela negara, kemudian sikap nasional oleh warga negara keturunan. Bela negara sebelumnya diletakkan di bawah bab pertahanan keamanan negara. Dan saat ini diletakkan di bawah bab mengenai hak dan kewajiban warga negara. Berarti bahwa pertahanan keamanan atau bela negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pertahanan keamanan, tetapi menjadi kewajiban dari seluruh bangsa Indonesia. Teladan dapat kita lihat ada Bapak Muhammad Mangundiprojo seperti pada materi pokok pertama tadi, dan juga ada Bapak H.S. Dillon yang sangat berjasa dalam membela hak-hak asasi manusia atau kaum yang tertindas, terutama buruh dan petani pada saat itu. Skenario pembelajarannya atau rancang bangun pembelajarannya pada tahap 2, yaitu yang pertama, pada sesi 2, tahap pertamanya adalah menjelaskan tentang nilai-nilai dasar dan teladan bela negara serta refleksi amanah ASN, dan tahap keduanya adalah memberi kesempatan tanya jawab bagi peserta, dan tahap terakhir adalah membulatkan jawaban dan tanggapan peserta. Metode yang digunakan adalah ceramah dan partisipatif serta tanya jawab. Waktu yang digunakan untuk penjelasan kurang lebih 30 menit, kemudian tanya jawab 45 menit, dan terakhir pembulatan kurang lebih 15 menit. Pada materi pokok yang ketiga, yang berkaitan dengan tujuan dan visi negara sebagai amanat konstitusi, serta kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, ini terdiri dari 4 submateri pokok. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 punya tujuan dan visi, kita sudah ketahui semua, ada di dalam bab alinea 2 dan alinea 4. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa juga kita tahu bahwa sebagai dasar negara adalah menjadi pijakan yang kokoh sebagai tempat berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti menjadi arah segenap bangsa Indonesia memandang dan menuju perwujudan suatu tujuan negara. Di dalam rancang bangun pembelajarannya dapat kita lihat pada sesi yang ketiga, yaitu berkaitan dengan pemberian penjelasan pada tahap pertamanya, pemberian penjelasan tentang tujuan dan visi negara sebagai amanat konstitusi serta kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan tujuan. Salah. Ulang ketiga ini. Ya, ulang. Dalam materi pokok yang ketiga, yang berkaitan dengan tujuan dan visi negara sebagai amanat konstitusi, serta kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, ini terdiri dari 4 submateri pokok. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, kita tahu bersama visi negara dan tujuannya, di mana visi negara terdapat pada alinea 2, pembukaan Undang-Undang Dasar dan tujuannya terdapat pada alinea 4.
Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, berarti sebagai dasar negara adalah menjadi pijakan yang kokoh sebagai tempat berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan sebagai pandangan hidup bangsa berarti menjadi arah segenap bangsa Indonesia memandang dan menuju perwujudan tujuan negara. Di dalam rancang bangun pembelajarannya terdapat pada sesi 3 yang terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama adalah memberi penjelasan tentang tujuan dan visi negara sebagai amanat konstitusi dan seterusnya. Tahap keduanya adalah memberikan beberapa pertanyaan untuk mendorong diskusi para peserta, dan tahap terakhir ada menyimpulkan pendapat dan tanggapan peserta. Masing-masing diberi waktu 45 menit, 75 menit, dan 15 menit. Pokok yang ketiga ini adalah pembukaan Undang-Undang 45 berkaitan dengan tujuan negara, visi negara, dan juga Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di dalam rancang bangun pembelajarannya dapat kita lihat bahwa terdapat pada sesi yang ketiga, di mana pada sesi yang ketiga ini terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama memaparkan konsep etika, akuntabilitas, dan integritas, serta instrumen dan tujuannya dalam konteks kepemimpinan tugas dan fungsi ASN. Metode yang digunakan adalah ceramah partisipatif dan tanya jawab dengan durasi waktu kurang lebih 70 menit. Selanjutnya memberikan kesempatan tanya jawab kepada peserta, dan tahapan yang terakhir yang ketiga yaitu memberikan kesimpulan pendapat dan tanggapan dari peserta dengan waktu kurang lebih 15 menit. Yang berikut adalah materi pokok yang keempat. Materi pokok yang keempat berkaitan dengan konsep etika, akuntabilitas, dan integritas, serta instrumen dan tujuannya dalam konteks kepemimpinan tugas dan fungsi ASN. Terdiri dari 2 submateri pokok. Yang pertama adalah etika, akuntabilitas, dan integritas, dan yang kedua adalah briefing singkat kepemimpinan. Kita ketahui semua bahwa etika, akuntabilitas, dan integritas bila diterapkan dengan sungguh-sungguh ini akan menjadi cerminan sikap bela negara yang diwujudkan dalam bentuk sesuai dengan profesi masing-masing kita sebagai ASN. Sedangkan kepemimpinan bagi ASN adalah suatu pengaruh atau kemampuan untuk menggunakan pengaruh, bukan paksaan, untuk memotivasi orang-orang dalam rangka mencapai tujuan. Rencang bangun pembelajarannya adalah sebagai berikut. Terdapat pada sesi 4, yaitu yang pertama memaparkan konsep etika, akuntabilitas, dan integritas, serta instrumen dan tujuannya dalam konteks kepemimpinan tugas dan fungsi ASN dengan metode ceramah partisipatif dan tanya jawab terbatas, waktu kurang lebih 15 menit, dan selanjutnya ada tanya jawab dengan waktu kurang lebih 70 menit, dan terakhir membulatkan jawaban dan tanggapan peserta kurang lebih 15 menit. Terakhir adalah materi pokok yang kelima, yaitu berkaitan dengan penerapan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika, akuntabilitas, dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional dan kepemimpinan Pancasila. Ini hanya ada 1 submateri pokok, yaitu konsep kewaspadaan nasional. Konsep kewaspadaan nasional yaitu adalah konsep kewaspadaan nasional dapat dicapai. Konsep kewaspadaan nasional diperoleh melalui penerapan kewaspadaan nasional merupakan suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab, serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dari suatu potensi ancaman. Oleh sebab itu, penerapan nilai-nilai dasar bela negara dalam menangkal etika, akuntabilitas, dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional dan kepemimpinan Pancasila ini sangat diperlukan.
Rancang bangun untuk pembelajaran ini dapat kami sampaikan sebagai berikut, bahwa pertama, memaparkan penerapan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika, akuntabilitas, dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Ini dilakukan dengan metode ceramah, juga partisipatif, dan tanya jawab yang terbatas, waktu kurang lebih 30 menit. Tahap kedua, memberikan kesempatan kepada peserta untuk tanya jawab, dan terakhir mencatat dan menyimpulkan tanggapan dari peserta dengan waktu kurang lebih 15 menit. Itulah kelima materi pokok yang dapat kami sampaikan pada pelatihan ini, dan terakhir penutup mereview seluruh materi dari materi pokok 1 sampai materi pokok 5, dan dengan metode ceramah menggunakan waktu kurang lebih 30 menit. Demikian keseluruhan materi tentang etika dan integritas kepemimpinan Pancasila yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.